Nama saya Muhammad Usman, saya asal Madura, umur saya 16, saya duduk di kelas 10 MIPA, Hasyim Asy'ari. Saya mondok di pesantren Bumi Selawat, Progresif SMA Bumi Selawat. Saya akan mempresentasikan tentang virus COVID-19 di Indonesia. Sebelum saya masuk ke poin-poin yang akan dipresentasikan, saya akan menjelaskan apa virus COVID-19 atau juga dengan virus corona. Oke. Penjelasan tentang corona atau juga dengan virus COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan seperti flu dan juga pernafasan paru-paru atau juga disebut dengan pneumonia. Virus corona atau juga dengan disebut dengan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara Cina. Virus ini menular dengan cepat sampai ke seluruh negara terkena virus corona. Termasuk negara Indonesia sudah terkena virus corona atau juga COVID-19. Oke, penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona bisa lewat dengan udara, kontak secara langsung, memegang benda sembarangan, terus berjabat tangan. Terus habis itu gejala virus corona. Gejala virus corona: kehilangan indera perasa dan pencium, kelelahan mental, kelelahan fisik, sakit perut, sakit mata, terus pencegahan terhadap virus corona. Tidak boleh bepergian ke tempat yang ramai. Sering-sering mencuci tangan, berdoa, atau tidak meminum jahe setelah beraktivitas untuk memperkuat tubuh kita, dan juga sering-sering berolahraga pagi untuk memperkuat imun kita. Oke, mungkin sampai penjelasan apa virus corona sudah dapat diketahui gejala-gejalanya dan mungkin juga cara penyebarannya. Di sini akan saya rincikan bagaimana virus corona 19, virus COVID-19, virus COVID-19 ini bisa ke Indonesia dan apa saja penyebab penularannya. Dan awal mula virus ini datang ke negeri Ibu Pertiwi atau juga negara Indonesia. Jadi penyebab penularannya masuk ke negara Indonesia adalah berawal pada seorang gadis di kawasan Depok yang berinteraksi dengan WNA asal Jepang di pesta dansa. Sepulangnya dari pesta dansa, dia mengalami gangguan pada sistem pernafasannya dan suhu tubuhnya sangat panas. Diperiksalah bersama ibunya ke dokter setelah beberapa hari dirawat di rumah oleh ibunya. Diperiksakan oleh dokter dan ternyata hasil positif, anak remajanya terjangkit COVID-19. Dan rasa kekhawatiran dokter, ibu dari gadis remaja itu adalah seorang gadis. Ibu dari gadis ini bila diinterview oleh dokter, sehingga ibu dan keluarga di rumah diperiksa, hasil ibunya juga positif terjangkit COVID-19. Dari 2 WNI tersebut tersebarlah luaslah berita itu. Cara penyebarannya sangatlah pesat, bisa dari kita berinteraksi dan berkomunikasi langsung oleh orang-orang yang kurang sehat walaupun kita sebelum tahu dia terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan sistem di rumah saja, bosku, atau juga bisa dikenal dengan lockdown. Oke, kita harus sepikan dulu Indonesia ini, kita harus sunyikan dulu ya kan, harus lockdownkan dulu untuk sementara sampai virus ini benar-benar reda. Kita ini tidak boleh keluar rumah dulu, kita lockdown dulu sebentar. Dan juga kita ini sekolah juga udah dikasih sistem online walaupun banyak tugas. Yang penting kita jaga kesehatan kita aja dulu ya. Oke, habis itu ya ingat dari saya, kita harus lockdown aja dulu di rumah. Kita harus berdiam dulu di rumah, berolahraga aja di rumah, cari kebiasaan-kebiasaan di rumah. Dan juga sekolah sudah diliburkan, alhamdulillah. Dan juga tapi kita belajar online juga nggak apa-apa. Dan juga walaupun kita pesen makanan sekarang kan sudah ada ya kan, Gojek gitu, kita pesen. Udah, kita sepikan dulu Indonesia ini, kita lockdownkan dulu. Ketika sudah menghilang virus ini, baru kita beraktivitas kembali seperti biasa.
Oke, sekarang kita waktunya update virus corona. Oke, sekarang kita harus mengupdate tentang virus corona pada hari ini. Oke, kita update virus corona. Virus corona pada tanggal 27 Maret itu sekitar 1046 kasus yang positif corona, 87 meninggal, 46 sembuh. Dan hari ini tanggal 28 Maret katanya bertambah. Kita update ya, kita lihat bertambah sekitaran 109 yang positif corona. Update corona ini bertambah pada tanggal 28 Maret sekitar 1155 positif corona, 59 sembuh dan 102 meninggal. Ternyata kalau kita prediksi ya, ini virus corona ini satu hari nambahnya ini sekitar 150 orang dalam satu hari. Gangguan pada sistem pernafasannya dan suhu tubuhnya sangat panas. Diperiksalah bersama ibunya ke dokter setelah beberapa hari dirawat di rumah oleh ibunya. Diperiksakan oleh dokter dan ternyata hasil positif, anak remajanya terjangkit COVID-19. Dan rasa kekhawatiran dokter, ibu dari gadis remaja itu adalah seorang gadis. Ibu dari gadis ini bila diinterview oleh dokter, sehingga ibu dan keluarga di rumah diperiksa, hasil ibunya juga positif terjangkit COVID-19. Dari 2 WNI tersebut tersebarlah luaslah berita itu. Cara penyebarannya sangatlah pesat, bisa dari kita berinteraksi dan berkomunikasi langsung oleh orang-orang yang kurang sehat, walaupun kita sebelum tahu dia terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan sistem di rumah saja, bosku, atau juga bisa dikenal dengan lockdown. Oke, kita harus sepikan dulu Indonesia ini, kita harus sunyikan dulu ya kan, harus lockdownkan dulu untuk sementara sampai virus ini benar-benar reda. Kita ini tidak boleh keluar rumah dulu, kita lockdown dulu sebentar. Dan juga kita ini sekolah juga udah dikasih sistem online walaupun banyak tugas. Yang penting kita jaga kesehatan kita aja dulu ya. Oke, habis itu ya ingat dari saya, kita harus lockdown aja dulu di rumah. Kita harus berdiam dulu di rumah, berolahraga aja di rumah, cari kebiasaan-kebiasaan di rumah. Dan juga sekolah sudah diliburkan, alhamdulillah. Dan juga tapi kita belajar online juga nggak apa-apa. Dan juga walaupun kita pesen makanan sekarang kan sudah ada ya kan, Gojek gitu, kita pesen. Udah, kita sepikan dulu Indonesia ini, kita lockdownkan dulu. Ketika sudah menghilang virus ini, baru kita beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, sekarang kita update tentang virus corona di Indonesia ya. Pada tanggal 25 Maret kasus positif corona di Indonesia menjadi bertambah jadi 790 yang positif. Dan pada tanggal 27 Maret sangat pesat penambahannya, sekitar 1046 kasus positif corona, 87 meninggal, 46 sembuh. Dan pada tanggal 28 Maret itu, pada tanggal 20 Maret sekitar bertambah 109 positif. Jadi yang bertambah itu jumlahnya sekitar 1155 yang positif corona. Dan yang meninggal adalah sekitar 102 meninggal, dan yang sembuh 59 orang yang sembuh.
Oke, dari updatean itu sudah selesai. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.